Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka, Filmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Freddy Ongko Saputra dari Kupang yang akan membahas eksposisi 1 Yohanes 1. Amin. Saya serahkan kepada hambanya Pastor Freddy Ongko Saputra. Ya, baik. Makasih. Yang paling penting kadang-kadang kita mengikuti Tuhan, bilang sudah ini, tapi kok nggak ada. Sepertinya tidak ada respon daripada Tuhan. Ini amat luar biasa penjelasan di 1 Yohanes ini akan menjelaskan kita, gitu loh. Kita orang Kristen sampai di mana, gitu. Banyak orang berpandangan bahwa kalau kita percaya selesai, begitu ya. Padahal itu hanya awal aja gitu ya. Awal daripada kita mengikuti Kristus, di mana ada pentingnya untuk kita percaya. Tapi percaya kita yang bagaimana? Tentunya ini menjadi pertanyaan di dalam hidup kita. Jadi orang mengatakan sudah percaya. Kenapa saya masih begini? Sengak. Kenapa masih begitu? Dan akibatnya membuat dia itu, apa benar ada Tuhan Yesus gitu ya. Ini menjadi problem karena banyak orang yang mengajarkan hanya sampai percaya, tidak melanjutkan penjelasan bagi orang-orang yang baru percaya itu ya. Sehingga akan membuat orang percaya ini menjadi liar tanpa bimbingan, tanpa digembalakan, dan dia memahami dengan pikiran sendiri, ataupun nanti kita baca, ataupun diajari orang-orang yang tidak tepat gitu ya, sehingga terjadi manipulasi gitu di dalam pengajaran mereka. Baik, jadi memang kita pertama harus percaya dulu, tetapi apa yang disampaikan Kolose 3 itu bahwa pada saat kita bangkit bersama Kristus, yaitu pada saat kita dibaptis, harusnya langsung mempelajari firman Tuhan, mencari firman dan memikirkan atau merenungkan supaya kita paham. Jadi di dalam 1 Yohanes ini ingin menjelaskan kepada kita apakah kita stop di percaya aja atau bagaimana. Dan kadang-kadang mau loncat gitu, baru percaya sudah di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Apa iya kan gitu kan? Tentunya harus dipertanyakan gitu bagi kita agar kita paham dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Karena kalau tidak, kehidupannya sepertinya kosong begitu. Dan tentunya akan bertanya-tanya, apa benar seperti ini gitu ya. Padahal dia tidak melanjutkan begitu. Hanya percaya masuk surga katanya gitu. Tetapi kita belajar di dalam firman Tuhan di dalam 1 Yohanes agar betul-betul kita memahami sebetulnya kita harus sampai di mana gitu. Dan dikatakan dalam Yohanes juga ini bahwa kita harus sungguh-sungguh ya. Jadi bukan hanya begitu-begitu aja, tetapi kita harus sungguh-sungguh untuk memahami Kristus karena Yohanes yang dulunya hidup bersama firman gitu ya. Jadi kalau kita kan baca firman gitu, tetapi dengan pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh para pendeta akan memberikan kita pengetahuan lanjutan daripada Yohanes, Petrus, semua murid-murid Kristus itu melanjutkan waktu mereka berjalan-jalan dengan Kristus atau hidup bersama Kristus yang firman yang hidup itu
bagaimana gitu kan. Nah inilah yang harus kita banyak menggali, mungkin sejarahnya, mungkin situasi pada saat itu, sehingga kita bisa memahami bagaimana keberadaan pada saat murid-muridnya hidup bersama firman itu. Oke, kita mulai aja di dalam pasal 1 ini, saya bacakan aja kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami sendiri. Artinya, mereka hidup bersama firman. Yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi, bahwa Yohanes dan murid-murid lainnya itu hidup bersama Kristus, maka mereka juga bisa menjamah, mereka juga makan bersama, sehingga apa yang mereka alami di dalam kehidupan bersama firman itu tentunya akan membawa perubahan, dan perubahan itu dituliskan kembali oleh ada yang murid, ada yang penulis ya. Untuk apa? Untuk nantinya kita bisa pahami. Jadi baik, selanjutnya hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberikan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi tentunya di dalam perjalanan mereka ada pernyataan-pernyataan dan kesaksian-kesaksian yang dibuat oleh Kristus pada saat itu dengan bersama-sama muridnya. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Jadi mereka para murid ini sudah bersatu di dalam bersama firman yang hidup itu, sehingga ada kerinduan untuk menuliskan dan menceritakan kembali agar kita bisa betul-betul mengikuti peristiwa hidup bersama Kristus itu gitu. Jadi bukan mereka membaca, tetapi hidup bersama Kristus, sehingga kita di dalam firman Tuhan ini, kita yang mengikuti gereja, kita disampaikan, kita diberikan pengertian, agar apa? Kita pun bisa hidup bersama-sama dengan Kristus yang waktu itu hidup gitu. Inilah kerinduan dari para rasul ya, bahwa mereka bukan hanya mau mengajarkan aja, tetapi juga di dalam diri mereka, di dalam hati mereka, menginginkan kita ini yang nantinya mencari dan merenungkan itu, harus bukan hanya membaca dan oke, ngerti gitu, tetapi benar-benar mereka menginginkan kita ada satu persekutuan dengan para rasul itu, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi kerinduan daripada penulis Yohanes ini ingin menyatakan, lu bukan baca doang gitu loh. Lu bukan bilang percaya doang, tetapi harus melanjutkan untuk bisa bersekutu bersama-sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, inilah yang harus kita mencapai gitu ya, mencapai bahwa kita di dalam dia, dia di dalam kita. Nah, ini harus dicapai, bukan hanya yang tadi saya sampaikan, bukan percaya aja gitu ya.
ayat 4, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Karena apa? Mereka mengenal firman yang hidup itu, Yesus Kristus, dan mereka tuh sangat rindu untuk ingin memberitakan gitu loh. Jadi kalau ada pendeta yang masih menginginkan uang, saya kira di luar Kristen gitu loh. Karena kalau dia Kristen, dia menginginkan seperti para rasul ini menyampaikan, di ayat 4 ini cukup jelas sekali. Dan semua ini kami tuliskan atau melakukan menulis kepada kamu, yaitu kita-kita yang sekarang mendengar, supaya apa? Ini kan sesuatu yang luar biasa, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi Yohanes merasakan kalau tulisan dia ini sampai bisa membuat kita bersatu atau bersekutu dengan Bapa Putra, maka si pembawa berita ini yaitu Yohanes itu sukacitanya menjadi penuh gitu loh. Jadi kita bisa memberitakan aja itu sudah suatu sukacita gitu. Tetapi apa yang terjadi begitu. Jadi kita bisa lihat gitu ya di dalam perjalanan kehidupan kekristenan bagaimana, apakah dia sudah bersekutu dengan Bapa dan Putra atau bagaimana, karena apa yang disampaikan Yohanes ini luar biasa gitu loh, bahwa dia inginkan apa yang dituliskan ini kepada kita supaya apa, sukacita kami menjadi sempurna. Jadi saudara bisa memahami sendiri, dengan berita ini tersampaikan dengan baik, sehingga para pendengar ini bisa bersekutu dengan Bapa dan Putra, merupakan suatu sukacita yang penuh. Gitu. Cuma ingin ya, itu yang dirindukan. Artinya sukacitanya penuh. Untuk apa? Semua orang bisa mendengar. Jadi tidak ada unsur-unsur lain. Maka Paulus juga bilang, ya enggak mencari sesuatu, karena mengenal Kristus saja sudah luar biasa. Jadi kita harus hati-hati, yang penting kita sampaikan berita yang bisa diterima orang lain, atau kita mengajarkan dan bisa diterima orang lain, dan orang itu mengerti yang apa kita ajarkan ini, supaya orang bisa bersekutu dengan Bapa dan Putra. Itu sudah merupakan sukacita kita sebagai penerus ya, dari menyambung daripada Yohanes kepada siapa, ke muridnya, dan kita kalau saat ini adalah pembawa berita, ya sampaikan dengan benar, dan orang mendengar itu bisa menerima dan mereka juga mau bersekutu. Itu aja sudah apa dikatakan sukacita yang sempurna. Tetapi ya kalau ada yang mencari lain lah, itu urusan mereka gitu ya. Kalau kita menerima sesuatu, akhirnya kita tidak balance gitu ya. Kita tidak murni karena ada keinginan lain, yaitu terutama keinginan dunia nantinya. Ini yang membuat bahwa berita itu akhirnya kalau orang ini senang ini ya dikasih tahu ini dikasih tahu ini gitu, sehingga tidak murni lagi begitu ya, tidak murni lagi. Tetapi kalau kita bisa menyampaikan dengan murni tanpa kita terima apapun, kita itu seperti Yohanes katakan, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Pastilah ya, kalau kita bisa memberitakan Injil, menuntun orang, ada kekurangan apa kita bantu, tentunya kita akan mendapatkan
sukacita yang sempurna. Lanjut, Allah adalah terang, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Amin. Jadi pernyataan Tuhan ini bahwa Dia itu adalah Allah yang turun menjadi hamba dan tidak memperhitungkan kealahannya, keilahiannya, tapi Dia datang untuk melayani. Dan benar-benar gitu ya, Dia adalah Allah yang kudus, tidak berdosa. Sehingga dikatakan di sini, Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ya, jadi hati-hati, kita ngomong percaya-percaya, itu baru mula-mula gitu loh. Kemudian kita harus memikirkan hal-hal di atas atau firman Allah itu, dan kemudian kita pikirkan atau kita renungkan sungguh-sungguh, baru kita bisa masuk ya di dalam kehidupan kita yang benar-benar mengenal Tuhan kita gitu. Atau nanti bisa dikatakan oleh Tuhan, aku tidak kenal kamu gitu kan. Nah ini jadi persoalan gitu ya. Jadi ukuran di mana ya kita harus bisa membaca firman Tuhan dan merenungkan dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa mengenal Allah kita. Dan kita tidak berdusta. Kan gitu kan ya. Jadi jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia, Kristus, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Apakah kita sudah, gitu kan? Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Nanti saya jelaskan ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi hati-hati, jangan sampai kita merasa benar dan tidak ada dosa. Kalau tidak ada dosa ya nggak usah ikut Yesus gitu kan artinya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita sebelum mengenal Dia adalah kita orang berdosa. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, dengan tanda baptisannya, tanda ya, jangan dirubah-rubah. Banyak pengertian yang bilang ini itu pertentangan antar baptisan, padahal baptisan itu adalah tanda. Lanjut, ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Maksudnya, kita kalau berkata tidak berdosa dan kita tidak datang pada Kristus dan minta pengampunan atau tidak percaya Dia untuk dosa kita dihapuskan, maka orang bisa bilang, Kristus omong gitu, bohong dong. Ya, jadi kalau lu datang ke Kristus, kenapa gitu loh?
kan untuk minta pengampunan dan dosanya diampuni, kemudian bertobat dan dibaptis. Tetapi kalau kamu datang tanpa saya tidak berdosa, seperti anak muda yang kaya itu, saya sudah bikin ini, saya sudah, ngapain lu ikut gua? Gua yang bohong atau sebetulnya lu nggak ngerti apa-apa gitu, nggak paham apa-apa gitu. Jadi perlu kita pahami bahwa kita mau datang kepada Kristus karena kita merasa berdosa, maka kita datang pada Dia dan bertobat dan dibaptis. Jadi ini penting bagi kita agar kita jangan stop pada saat percaya, bertobat, dan dibaptis. Itu baru peristiwa awal. Tetapi dalam perjalanan perlu kita pelajari baik-baik seluruh firman-Nya dan kita lakukan sehingga kita mengenal Allah, Allah mengenal kita, maka Allah akan tinggal di dalam kita. Di selanjutnya ada dikatakan bahwa Yesus di dalam Bapa, Bapa dalam Yesus, maka kita pun di dalam Bapa dan Putra. Jadi begini saudara, saya ingin menjelaskan agar kita memahami keseluruhan daripada Yohanes 1 ini, bahwa banyak orang mempercayai bahwa saya sudah percaya, selesai. Kalau ada dosa minta ampun, selesai gitu ya. Tidak. Jadi kita harus benar-benar mempelajari firman Tuhan sehingga kita mengenal Dia. Kalau kita mengenal Dia, maka kita bisa bersekutu. Inilah keinginan Yohanes, agar kita bisa bersekutu dengan Bapa dan Putra. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada kepuasan pribadi yang mana kalau saya sudah percaya, selesai. Ini juga bisa akibat dari pengajar-pengajar atau pendeta-pendeta yang menyatakan, ya sudah, lu sudah percaya, ya sudah selesai. Nah, kalau kita hanya percaya dan dibaptis, bagaimana kita mengenal Tuhan kita? Bagaimana kita mau bersekutu dengan Dia? Bisa apa? Kan nggak tahu apa-apa. Ya, toh? Maka di ayat berikutnya ada tertulis bahwa kalau kamu tidak mengerti firman-Nya dan tidak melakukannya, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Atau bisa dikatakan, kamu berdusta percayanya itu. Percayanya itu berdusta. Jadi kita di posisi mana sekarang ini? Kalau kita stop hanya dipercaya, sedangkan kita harus belajar firman Tuhan dan melakukannya. Kalau tidak melakukan, kategorinya kita berdusta dan Tuhan tidak mengenal kita. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Kalau kita ikut Kristen, apa cuma itu? Atau mengerti atau membaca firman Tuhan dan memahami firman Tuhan dan juga melakukan, agar apa? Kita tidak berbohong dan Tuhan mengenal kita. Kita pun mengenal Tuhan. Karena setelah kita hari ini seperti hari ini, kita membaca firman-Nya. Sehingga kita memahami apa keinginan Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes itu. Karena apa? Hati-hati saudara. Bukan Anda cuma doa pagi, doa malam. Bukan hanya mengusir setan. Kalau kita dengar suara Bapa atau suara Allah atau suara Kristus, aku tidak kenal kamu. Betapa sedihnya kita nantinya.
Karena kita hanya ikut-ikutan tapi tidak ngerti. Wah, sudah KKR di sana, sudah di sana, sudah di sana. Tapi sebetulnya kita nggak kenal gitu. Sembarangannya mengajarkan, ngomongnya sembarangan. Nanti terus ngaku sama Tuhan, Tuhan, aku sudah bisa ngusir setan. Aku sudah berpuasa. Aku sudah menyembah Engkau. Dan lain-lainnya semua. Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu, bos. Nah, inilah yang di dalam Yohanes 1 tuh Tuhan inginkan. Betul-betul kita tuh bisa mengenal Allah. Sehingga Allah dan Putra ada di dalam kita. Untuk apa? Untuk kita bisa tidak berdosa lagi, memposisikan diri kita itu yang kita sudah kenal Allah. Kita nggak akan bisa berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena seluruh kehidupan kita sudah mengikuti Dia gitu loh. Jadi umpamanya saya bisa mengenal menteri. Tentunya waktu masuk kantornya juga saya harus tulis nama, kemudian tunggu dulu, kemudian ajudan menteri itu memanggil kita, mari Pak, sudah ditunggu Pak Menteri. Nah, kita harus tahu diri. Nah, kalau kita tidak membaca aturan-aturan dan membiasakan diri hidup untuk teratur, kita akan ngawur. Enak aja ketok pintu masuk ya, tinggal ajudannya cekek kita, lu ini siapa, tiba-tiba datang dan masuk. Sehingga kita pun demikian, menteri aja gitu, apalagi Allah kita gitu. Lu ngaku-ngaku percaya aja. Lu udah baca nggak firman Tuhan? Lu sudah berbuat tidak? Nah tentunya kalau kita yang sudah benar-benar membaca aturan dan mengenal Allah kita, ya nggak sembarangan lah kita. Mau berbuat dosa aja, karena kita sudah kenal, kita nggak akan berbuat, nggak akan ngawur. Dalam hidup kita nggak akan ngawur. Gitu. Sehingga kita betul-betul nanti bisa bersekutu dengan Allah, yang Allah dan Kristus ada tubuh kita. Kita tidak bisa berbuat lagi. Tapi kalau hanya kata percaya, sabar dulu. Nah ini problemnya, kita mau sampai percaya aja, start mula-mula percaya, bertobat, dan dibaptis, terus kita berhenti, rugi. Kalau memang benar, ayo dong baca firman-Nya, belajar, tidak tahu bertanya, sehingga kita benar-benar bisa bersekutu dengan Bapa dan Putra. Kalau enggak, aku tidak kenal kamu. Bayangkan, orang yang sudah bisa mengusir setan, bisa berpuasa, dan lain sebagainya. Kan saudara lihat banyak orang yang seperti itu. Terus merasa hebat, KKR sana, KKR sini. Bagaimana kalau Tuhan, aku tidak mengenal kamu? Betapa sedihnya gitu loh. Jadi malam ini kita akan benar-benar untuk belajar dan memahami. Tidak cukup dengan kata percaya. Tidak cukup dengan kita dibaptis. Tetapi firman Tuhan bilang, pada saat engkau bangkit bersama Kristus, pada saat dibaptis, kan kita mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Nah, pada saat statement kita sudah menjadi percaya, tidak boleh tidak. Harus langsung mencari. Harus mencari dan memikirkan. Nanti di Yohanes berikutnya ada semua dijelaskan, tetapi saya melanjutkan penjelasan ini, nanti saudara di rumah bisa belajar ayat pasal 2-nya dan seterusnya, itu dijelaskan lebih dalam lagi tentang ya nggak bisa enggak, kita harus mengenal Dia. Kalau enggak ya sia-sia.
seperti tadi yang saya jelaskan bahwa sudah bisa apa, sudah bisa berdoa, sudah bisa usir setan. Kristus bilang, aku tidak mengenal engkau. Wow, cukup cukup eh, berat ya. Jadi saya harapkan kita mulai sekarang harus ada pemahaman, tidak cukup dengan percaya gitu. Dan kalau ada orang omong cukup percaya aja, itu ada kekeliruan gitu ya. Tetapi percaya dan dibaptis adalah awal, bukan akhir. Ya, bukan akhir, tetapi awal. Jadi kalau ada yang mengajak, yang penting percaya. Nanti bikin dosa nggak apa-apa. Karena kita masih bernapas, minta ampun habis dosa kita. Wah, enak banget gitu loh. Kekristenan bukan itu, bukan main-main seperti itu. Jadi kalau kita memahami seperti itu, ya pengajarnya salah dan kita juga ikut salah begitu. Jadi saya harapkan teman-teman yang ada di Zoom ini mulai hari ini tanamkan pemahaman ini bahwa bukan hanya percaya, tetapi kita harus mencari atau memikirkan firman Tuhan itu sampai kita mengenal dengan baik Allah kita dan kita bisa bersekutu dengan Bapa Putra yang diinginkan Yohanes setelah kita membaca ini. Bisa nggak kita sudah mengenal Yesus dan kita bersekutu dengan Yesus, yaitu Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus, maka merupakan suatu sukacita bagi penulis-penulis atau murid-murid Kristus yang memberitakan ini. Mereka akan sangat sukacita, yang dikatakan sukacitanya sempurna. Begitupun kita memberitakan kepada saudara-saudara kita agar kita memahami dengan baik, bukan dengan bersilat lidah dan membuat orang enjoy dan tidak paham. Akhirnya banyak orang hanya bilang, udah percaya aja cukup. Enggak bisa. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa melanjutkan bahwa tidak cukup percaya. Percaya itu adalah awal dimulainya kita menjadi orang Kristen. Dan kita harus terus belajar supaya bisa bersekutu. Semua ini diinginkan oleh Yohanes untuk kita pun bisa bersekutu bersama-sama Bapa Putra. Sehingga kita pun akan seperti Yohanes mendapat sukacita yang penuh atau sukacita yang sempurna, agar kehidupan kita akan mendapatkan penghiburan dari Roh Kudus, sehingga segala sesuatu yang sulit pun kita akan bisa melakukan. Karena Roh Kudus adalah roh penolong yang bisa merubah kondisi dan situasi sehingga kita bisa melakukan. Secara pribadi, secara pikiran manusia tidak bisa. Tetapi situasi dan kondisi itu yang membuat kita bisa memberkati orang, menolong orang, mengampuni orang, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga. Karena pertolongan Roh Kudus yang membuat situasi dan kondisi untuk kita bisa melakukan. Tuhan berkati. Makasih Bu Ayu. Terima kasih Pastor Freddy.